Halo, selamat datang kembali buat teman-teman di video bagian ketiga untuk hari ini. Oke, yang baru bergabung selamat datang. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk dapatkan video-video saya. Kita langsung masuk ke video yang ketiga ya hari ini. Jadi saham yang pertama yang kita bahas di video ini adalah ICBP. ICBP sudah lama sideways, justru terus dia turun, dia berhasil menguat lagi di tanggal 10 Mei kemarin. Nah, ini udah mulai kelihatan beberapa hari sideways, dan 2 hari ini ICBP berhasil menguat. Di tanggal 24 Mei ini dia menguat 2,19%, lalu menguat lagi 1,23%. Nah, apakah ICBP berhasil breakout 8.300? Nah, ini akan menarik. Jika dia bisa breakout nih, targetnya lumayan nih, bisa banyak target-target berikutnya. Apalagi dia kalau ICBP ini berhasil ke harga 8.700. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya ICBP ya, karena berhasil menguat setelah terkoreksi cukup dalam dan bisa dikatakan wah ini luar biasa ICBP. Nah, dia berhasil menguat lagi. Nah, ini masih boleh diperhatikan nih, sekiranya kembali menguat dan dia bisa breakout harga 8.300. Coba kita lihat ICBP posisinya. Nah, bisa dilihat ya ICBP. Nah, kalau misalkan dia terus menguat, bahkan secara weekly kalau dia berhasil menembus harga 9.275, ini akan sangat menarik. Jadi masih boleh diperhatikan. Nanti di hari Jumat, besok libur ya, sorry saya hari ini lupa kalau besok libur. Jadi kalau hari Jumat dia berhasil naik, ini boleh diperhatikan lagi untuk ICBP-nya. Coba kita lihat monthly-nya ya. Nah, monthly-nya terkoreksi nih lumayan dalam nih. Secara monthly dia dari harga sempat menyentuh harga tertinggi, close tertinggi ya. Harga close tertinggi itu di harga 12.050 dan turun sekarang sampai dengan harga, akhirnya menguat lagi sampai dengan harga 8.250. Apakah dia bisa kembali ke tracknya atau kembali ke jalan yang benar dan kembali ke harga 12.000-nya? Mari kita saksikan bersama-sama apakah dia berhasil menguat atau justru akan terus lagi ke bawah. Karena saya lihat ini dia sudah berhasil bertahan di atasnya MA100 ya, dimana biasanya tandanya pembalikan arah itu ada, dia bisa bertahan di atas MA100. Ini sangat menarik diperhatikan karena masih dekat dengan MA100-nya, belum jauh posisinya, seperti itu. Yang berikutnya adalah saham Medco. Nah, Medco tadi juga transaksinya cukup besar. Tadi saya sempat lihat apakah dia bisa bertahan di atas 590, yaitu target kedua terdekat. Nah, hari ini dia cuma bisa tembus harga target pertama di 570-nya ini. Target ini area terkuat ya. Ibaratnya dia kemarin mau coba nggak tembus, dan hari ini bisa ditembus nih akhirnya nih 570-nya. Nah, nanti kalau Jumat dia bisa tembus 590 dan confirm penutupan, ini boleh diperhatikan, boleh sangat diperhatikan karena kemungkinan besar dia akan lanjut ya. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, paling tidak targetnya itu kalau secara weekly teman-teman bisa pakai harga 665. Ini menarik. Nah, kalau misalkan dia tembus lagi 665, nah ini ada area resisten terkuat nih di 725. Ini, sorry, saya nggak pakai 725 ya, pakai yang ini aja dulu ya, pakai 770, dan yang ini kan sudah di breakout. Nah, kita pakai yang 775 dan 770. Kalau bisa tembus ini akan sangat menarik karena potensinya dia bisa menuju ke atas kembali. Ini udah lumayan lama ya dia naik turun di area ini aja nih, gitu. Dan posisinya semakin menyempit seperti itu, dan ini masih menarik
masih menarik untuk diperhatikan, masih ada potensi bisa dapat beberapa persen. Kalau misalkan dia ya paling tidak kalau bisa dia menyentuh harga 665 kan masih ada potensi kita ambil keuntungan sekitar, coba kita hitung, sekitar 14%. Nah ini masih menarik nih, boleh diperhatikan besok hari Jumat apakah kira-kira trennya akan bergerak naik untuk Medco seperti itu. Selanjutnya adalah saham ESA. ESA hari ini saya sempat perhatikan untuk ESA. Saya lihat apakah dia berhasil close di atas 13.35. Kemungkinan kalau dia bisa close di atas 13.35 saya masuk nih. Tapi hari ini dia nggak berhasil. Saya bilang wah masih belum berhasil. Ya udah saya tungguin aja dulu teh sampai dia berhasil confirm di atas 13.35. Karena udah beberapa kali mau coba di tanggal 18 gagal, terus coba lagi di tanggal 25 justru malah turun. Hari ini dia coba lagi juga belum berhasil. Mudah-mudahan hari Jumat kalau ESA nggak langsung balik arah ke bawah karena posisinya dia masih uptrend ya. Kalau misalkan dia bisa tembus dan confirm di atas 13.35 ya target terdekatnya ada di harga ini untuk ESA di harga 1.515. Ini masih boleh diperhatikan, paling nggak kita ngambil kesempatan ada beberapa persen di sini kita ambil seperti itu. Tapi kalau bisa breakout akan lebih bagus lagi. Nah, secara weekly masih uptrend, dia hanya terkoreksi, ya kan? Dia terkoreksi 2 minggu langsung, tapi menguat lagi. Nah, sempat turun ke harga 1045, tapi dia berhasil rebound nih di area moving average 10-nya. Terus menguat lagi. Nah, ini saya bilang di sini kan ada dia mencoba untuk menembus 13.15 ini dia belum berhasil. Kalau saja dia berhasil, kemungkinan besar dia untuk melanjutkan trennya ke atas sangat besar. Nah, target terdekatnya di 15.15. Nah, secara monthly terlihat sekali ya. Dia mau bikin tiang bendera. Ini tinggal bikin benderanya. Kalau mau lanjut berarti dia harus, kalau dia mau lanjut target yang paling tertinggi adalah ATH-nya dia di 1610. Ini masih boleh diperhatikan, masih sangat berpeluang. Oke. Berikutnya adalah saham MNCN. Nah, MNCN juga boleh diperhatikan nih karena dia sudah beberapa hari bergerak di antara area MA 100 dan MA 50. Hari ini harusnya dia bisa berhasil tembus harga 985, cuman sayangnya di penutupan gagal. Nah, tapi untuk besok Jumat atau minggu depan ini masih boleh diperhatikan nih. Apakah dia bisa close di atasnya high? Saya sarankan ini bisa close di atasnya high ya. Tapi kalau nggak close di atasnya high, mendingan jangan dulu. Karena dia masih belum bergerak di atas moving average ini. Seperti itu untuk MNCN. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga sangat menarik. Karena potensinya masih sangat tinggi. Nah, di sini dia sebetulnya sudah sempat breakout nih. Tapi gagal. Malah turun. Dia gagal di sini. Nah, tapi malah turun, mungkin akan mencoba lagi di beberapa minggu ke depan. Nah, di sini juga kalau dilihat dari strength index juga dia di sini higher high sempat tembus, terus dia turun lagi ya. Mungkin sekitar minggu depan kali ya, kalau dia bisa tembus dia baru jalan. Nah, ini masih boleh diperhatikan, ini masih punya potensi untuk MNCN. Seperti itu. Kita lanjut ke saham Temas. Wah, temannya Mas. Temas. Temas berhasil menguat lagi nih hari ini. Sempat terkoreksi 3 hari, terus menyentuh moving average dan kembali gas lagi, berhasil breakout. Kemarin juga kita bahas kan untuk di tanggal 23 Mei kemarin. Nah, hari ini dia berhasil bertahan di atas high-nya dan bisa close 5,13%. Nah, ini apakah masih berpotensi
Kalau dilihat dari kebiasaannya Temas, kalau dia jalan terus seperti itu. Jadi teman-teman yang mau masuk eh, boleh, tapi mesti hati-hati ya, karena Temas ini kalau menurut saya ya memang tidak terlalu volatil, tapi kadang-kadang suka mendadak ada guyuran. Jadi sebaiknya mesti siap mental, atau mesti seberapa kuat saya menahan kerugian jika masuk saham ini, karena ini juga termasuk sudah tinggi ya. Kalau signal buy paling enggak kalau di analisa saya biasanya kan saya masuk itu, saya sarankan masuk ketika dia sudah breakout di atas moving average ini. Kalau gagal, nah tunggu masuk lagi. Nah kalau terus menguat, apalagi dia bisa breakout harga close di sini, nah ini juga sebagai tempat untuk masuk nih. Di sini bisa, di sini bisa. Nah di sini masuk. Nah kalau misalnya teman-teman udah ada yang punya dari tanggal 13 Mei, ya tinggal naikkan trailing stop aja di harga low hari ini, misalkan dikasih 3 tick ke bawah seperti itu. Nah kalau yang belum punya, ya jangan banyak-banyak pertama masuknya, tapi juga mesti siap kira-kira tiba-tiba terjadi koreksi yang cukup dalam seperti itu. Temas masih uptrend, weekly-nya pun uptrend, monthly-nya juga uptrend. Oke? Yang berikutnya adalah IPCC. IPCC juga udah kita bahas kemarin di tanggal 23 ya, 23 kita bahas, terus di tanggal 20 juga saya bahas. Nah, saya katakan sebelumnya ini adalah area resisten terkuatnya nih, sampai dengan harga 16.15. Hari ini dia bisa tembus 615, tapi dia close persis di harga high-nya tanggal 23 Mei. Ini masih punya potensi. Nah, ini target-targetnya udah saya kasih ya. Target-target berikutnya ada di 635, lalu 675. Lihat weekly-nya dia masih di bawah. Ini masih sangat berpotensi, apalagi dia bisa berhasil tembus 675. Akan sangat menarik. Kalau bisa tembus 675, terus bisa tembus harga 785, akan semakin menarik lagi. Yaitu target nanti tertingginya ada di 1640. Ini masih berjuang. IPCC masih berjuang. Apakah dia bisa menembus 675? Ya, 675 secara weekly. Jadi untuk besok, hari Jumat masih boleh diperhatikan pergerakan saham ini. Kalau misalkan dia berhasil menguat lagi di atas 6, bahkan bisa tembus 635, tembus 675, nah itu masih boleh. Tapi ingat, untuk masuk tetap ya, pastikan dia berada di atas harga close-nya kemarin. Paling tidak. Kalau misalkan dia udah tembus di harga high-nya dan close di harga high-nya, itu lebih bagus. Seperti itu. Oke, terus untuk video yang sekarang ini adalah saham yang terakhir, adalah saham Link. Nah, Link juga ini Link memang pergerakannya nggak terlalu signifikan ya, bergerak hanya 1%, 3%, 2% seperti itu. Tapi di sini saya melihat potensi nih, karena dia sudah berhasil capai targetnya di 4.590. Nah, 4.590. Kalau dia besok lanjut, berarti dia otomatis sudah breakout harga tersebut kan. Apakah dia bisa breakout harga high-nya hari ini untuk saham Link? Nah, ini boleh sangat diperhatikan. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, di sini terlihat sekali kan ada resisten kuat nih di harga. Saya hapus yang high-nya ya. Di harga 4.590. Ini ada resisten kuat. Mencoba tembus, gagal. Coba lagi, gagal. Ini secara weekly. Apakah besok Jumat dia bisa confirm di atas ini? Ini akan sangat menarik. Ya. Karena setelah target ini dia ada target di sini di 5.280.
Di sini juga ada. Nah, apakah dia bisa menembus target-target ini? Harga 4.900, 5.280. Ini masih sangat berpotensi. Kalau misalkan Jumat dia bisa close confirm di atas 4.590. Kenapa saya bilang segini? Karena memang untuk link ini sudah berapa, dari bulan Agustus 2021 ya, gagal tembus di harga ini terus nih. Belum berhasil menembus harga 4.590. Ini menurut saya sangat menarik seperti itu. Coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya juga berusaha untuk kembali menguat ya. Tuh. Nah, ini monthly-nya. Coba kita lihat target monthly-nya, dia harus sampai di harga. Nah, dia harus tembus 5.400. Nah, ini ada target-target pendek. Nah, target utamanya adalah di harga 7.330. Ini saham masih berpotensi, tapi memang ya saham ini pergerakannya nggak yang terlalu kencang-kencang. Mungkin beberapa kali dia kencang bisa 8%, tapi karena di area ini dia belum berhasil tembus di harga ini 4.590, kemungkinan kalau sudah tembus baru dia bisa rally lagi. Jadi masih sangat berpotensi untuk saham link. Mungkin segitu dulu, dan nanti untuk video selanjutnya mungkin bisa dikatakan sebagai video bonus. Video bonus yaitu mungkin saya akan share beberapa saham-saham yang non liquid tapi menarik untuk diperhatikan, karena memang saya juga sering dapat cuan dari saham-saham ini. Jadi stay tune terus, dan buat yang baru bergabung jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.